Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Puja. Kali ini Puja akan cerita tentang kisah teladan Islami si tukang batu yang dicium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita dengarkan sama-sama. Diriwayatkan pada saat itu Rasulullah baru tiba dari Tabuk, peperangan dengan bangsa Romawi yang kerap menebar ancaman pada kaum muslimin. Banyak sahabat yang ikut beserta Nabi dalam peperangan ini. Tidak ada yang tertinggal kecuali orang-orang yang berhalangan dan ada uzur. Saat mendekati kota Madinah, di salah satu sudut jalan, Rasulullah berjumpalah dengan seorang tukang batu. Ketika itu, Rasulullah melihat tangan buruh tukang batu tersebut melepuh. Kulitnya merah kehitam-hitaman, seperti terpanggang matahari. Sang manusia agung itu pun bertanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" Si tukang batu menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu tiap hari, dan belahan batu itu saya jual ke pasar. Lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar." Rasulullah adalah manusia paling mulia, tetapi orang yang paling mulia tersebut begitu melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal, Rasulullah pun menggenggam tangan itu dan menciumnya seraya bersabda, "Hadzihi yadun la tamassaha narun abadang." Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Rasulullah tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin kabilah, ataupun raja. Sejarah mencatat hanya putrinya, Fatimah Az-Zahra, dan tukang batu itulah yang pernah dicium oleh Rasulullah. Masya Allah. Padahal tangan tukang batu yang dicium Rasulullah justru tangan yang telapaknya melepuh dan kasar. Kepalan karena membelah batu dan bekerja keras. Suatu ketika seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah. Orang itu dikenal sebagai pekerja yang giat dan tangkas. Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti dilakukan orang itu dapat digolongkan jihad di jalan Allah, fisabilillah, maka alangkah baiknya." Mendengar itu Rasul pun menjawab, "Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah." Hadis riwayat Tabrani. Orang-orang yang pasif dan malas bekerja sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya. Yang lebih jauh mengakibatkan kehidupan menjadi mundur. Rasulullah amat prihatin terhadap para pemalas. Maka apabila telah disanakan sholat, berterbanglah kami di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi ini. Quran Surah An-Nuh ayat 9-20. Siapa saja pada malam hari bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal, maka itu ia diampuni. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas.
Siapa saja pada sore hari bersusah payah dalam bekerja, maka sore itu ia diampuni. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas. Tidak ada yang lebih baik bagi seseorang yang makan sesuatu makanan selain makanan dari hasil usahanya. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud selalu makan dan hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat, maka para sahabat pun bertanya, "Apakah yang dapat menghapusnya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bersusah payah dalam mencari nafkah." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah sebagian kecil tentang kisah teladan Islami agar kita semakin tahu dan semakin giat dalam mencari rezeki Allah yang halal dan berkah. Oke, semangat, jangan berputus asa ya. Semuanya akan indah pada waktunya. Bye-bye, terima kasih sudah mendengarkan.